Pak. Oke, baiklah anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, anak kabarnya apakah atau bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Eh, Alhamdulillah semuanya baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan yaitu untuk hadir di mata pelajaran Bapak ya di sejarah. Sebelum Bapak mulai ke materi, bagaimana Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi Bapak mulai absennya yaitu di sini Cahyo Cipta Agung. Apakah ada? Hadir, Pak. Oke, baiklah. Sepertinya hadir semua ya pada hari ini. Sebelum itu Bapak akan memberitahu kalian bahwasanya materi hari ini mengenai sejarah arkeologi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian arkeologi, bagaimana anak-anakku, apakah masih ingat dengan materi kemarin mengenai pengertian arkeologi? Masih ingat, Pak. Oke, jadi apa itu pengertian arkeologi, Cahyo? Pengertian dari arkeologi itu adalah ilmu tentang kepurbakalaan, Pak. Oke, sangat benar ya dari anakku Cahyo. Jadi arkeologi itu memiliki arti tersendiri yaitu mengenai ilmu kepurbakaan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bahwasanya ada tiga materi hari ini, yaitu eh, sejarah awal dari arkeologi itu sendiri, kemudian mengapa arkeologi itu jadi perhatian manusia di bumi ini, dan juga arkeologi di Indonesia. Jadi Bapak akan mulai materi yang pertama yaitu sejarah awal arkeologi. Jadi arkeologi sendiri pada awalnya dimulai dari pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dimulai oleh Raja Neo Babilonia yang bernama Nabonidus. Dan juga bersama putrinya yang mana mereka ini untuk pertama kalinya menggali tinggalan masyarakatnya terdahulu, bukan untuk meneliti atau merekonstruksi, tetapi mereka ini ingin menemukan atau melihat pondasi tinggalan kuno masyarakatnya pada masa lalu. Terus pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu Herodotus melakukan observasi etnografis. Jadi etnografis itu adalah tulisan atau gambaran mengenai tentang kehidupan masyarakat, kelompok atau suku bangsa. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa nih siapa si Herodotus ini? Ada yang tahu? Saya, Pak, Bapak Sejarah Dunia, Pak. Oke, benar lagi Cahyo. Ya, benar. Jadi Herodotus ini adalah dikenal sebagai bapak sejarah dunia ya, karena memiliki peran yang penting dalam kesejarahan, terutama di arkeologi juga. Jadi Bapak Herodotus ini beliau melakukan observasi etnografis dan juga mengumpulkan data dari suku bangsa Mesir kuno. Kemudian ada juga dari pada abad ketiga sampai 5 Masehi yaitu Megasthenes namanya. Dia juga melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Herodotus tadi, tetapi pada suku bangsa India yang mana dilengkapi dengan deskripsi. Jadi dia tuh menulis deskripsi mengenai apa saja yang ada di pada suku bangsa India tersebut, lengkap begitu. Selanjutnya pada abad ke-14 sampai 16 itu pada zaman Renaissance. Nah, Renaissance itu sendiri ada yang tahu nggak Renaissance itu apa? Saya, Pak, Renaissance itu adalah periode atau peristiwa di mana Eropa terlahir kembali dari kondisi Dark Age yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, Pak. Oke, tepat benar sekali. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan ya, tetapi juga berkembangnya teknologi, seni dan juga budaya. Kemudian dilanjutkan pada sebelum itu di Renaissance ini terdapat juga toko, yang mana toko-toko ini beberapa toko ini yaitu
Francesco Petrarca atau Petrarch, kemudian Giovanni Boccaccio dan juga Giovanni Dondi. Kemudian pada abad ke-15 ada seorang antiquarian yang berasal dari Italia yang bernama bentar, Bapak agak lupa namanya, itu adalah Ciriaco de Biscoli, yang mana dia ini adalah seorang antiquarian. Antiquarian sendiri adalah eh, orang yang menyukai barang antik atau peminat barang antik, seperti itulah kurang lebih. Yang mana dia ini berkeliling Mediterania untuk merekam situs-situs arkeologi. Yang mana pada masa ini juga benda-benda arkeologi itu diperjualbelikan. Eh, Mungkin itu pada materi pertama, sejarah awal arkeologi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengapa arkeologi itu jadi perhatian oleh masyarakat. Terdapat 6 hal yang membuat arkeologi ini menjadi perhatian. Yang pertama yaitu kegemaran. Ya pasti karena kebiasaan orang-orang Eropa terdahulu yang mengumpulkan juga mengoleksi benda-benda antik yang bernilai seni. Jadi mereka itu menggemari hal tersebut. Yang kedua yaitu sumber kitab Injil. Nah, sumber kitab Injil ini juga menjadi alasan, menjadi perhatian karena tidak juga di kitab Injil sih, tetapi juga di Al-Quran juga bisa, karena seperti kisah Nabi Nuh yang ada kapalnya, dan juga mungkin bala tentara Firaun yang mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah, dan itu akan menjadi informasi untuk para arkeologi untuk mencari hal tersebut, yang mana seperti tenggelamnya Firaun dengan bala tentaranya. Kemudian ilmu, ya pasti ilmu pengetahuan ini juga akan mengenai tanah, yang mana arkeologi ini sangat berkaitan dengan tanah karena banyaknya benda-benda arkeologi ini yang tersimpan di dalam tanah. Yang sekalian juga para arkeologi ini akan mempelajari mengenai tanah. Selanjutnya adalah fosil. Fosil sendiri adalah bagian dari arkeologi yang juga termasuk dalam ekofak yang dari alam begitu. Kan ada artefak, ekofak, situs dan lainnya. Kemudian ada yang namanya sistem 3 zaman, yang mana sistem ini 3 zaman ini adalah zaman batu, perunggu, dan juga besi yang merupakan bahan baku manusia ini untuk membuat ataupun mempermudah mereka dalam membentuk menjalani kehidupannya lah, seperti apa gitu, mungkin kapak atau apa begitu untuk digunakan mereka, yang merupakan juga akan menjadi benda arkeologi. Kemudian yang terakhir yaitu kolektor dari Eropa. Ya seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya antiquarian ini sangat menyukai benda-benda antik, yang menjadi alasan mengapa benda arkeologi ini menjadi perhatian dari eh, bangsa Eropa. Selanjutnya yaitu memasuki materi ketiga yaitu arkeologi di Indonesia. Pada awalnya arkeologi di Indonesia ini hanya mempelajari mengenai prasejarah, tetapi terus berkembang, eh, mulai mempelajari mengenai raja-raja kerajaan Hindu-Buddha. Nah, tetapi tak berhenti sampai di periode ini, di periode kerajaan Hindu-Buddha, arkeologi ini juga terjadi pembabakan budaya, kebudayaan di Indonesia, yang kemudian berlanjut pada periode Islam dan juga kolonial. Eh, eh, dari Bapak yang Bapak sampaikan hanya sampai di sini saja. Mungkin dari anak-anakku ada yang ingin ditanyakan ataupun sudah jelas apa yang Bapak sampaikan tadi? Sudah jelas Pak. Oke, baiklah. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, karena tidak ada yang bertanya, karena sudah jelas ya. Jadi, Bapak ingin menyimpulkan bahwasanya arkeologi ini sendiri dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi, yang benda-benda arkeologi, tetapi makin hari makin berkembang menjadi disiplin ilmu sampai sekarang. Mulai dari cara ataupun teknik maupun menggali. Nah, menggali ini tidak sama dengan menggali sumur, tetapi ada tekniknya tersendiri. Yang mana benda arkeologi ini akan menjadi
perhatian kita dan kita harus menjaga dan merawat benda arkeologi ini karena mempunyai dan menyimpan banyak sekali sejarah yang terjadi pada masa lalu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Eh, Bapak ucapkan alhamdulillah dan Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.